Keterangan ahli hukum pidana dari UGM, Edi O.S. Hyarie, terkait tidak perlunya motif dalam pembunuhan berencana seperti yang dituduhkan kepada Jessica memunculkan perdebatan di ranah hukum. Ada yang tidak setuju pula dengan pendapat ini, seperti misalnya tim kuasa hukum dari Jessica yang menilai mencari motif dalam kasus pembunuhan berencana sudah menjadi praktik umum di dunia peradilan Indonesia. Sore ini kita akan mendiskusikannya bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada, yang juga menjadi ahli pada saat persidangan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus kopi bersianida, yakni Profesor Edi Omar Syarif Hyarie. Selamat petang, Prof. Edi. Selamat petang, Mbak Friska. Dan juga di studio kami sudah hadir ahli hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mbak Friska. Menarik kalau kita menyimak persidangan kemarin, berbicara soal pembunuhan berencana, ada dua pendapat. Akhirnya soal perlu tidaknya motif dalam membuktikan adanya pembunuhan berencana. Prof. Edi salah satu yang menyatakan bahwa dalam persidangan kemarin tidak perlu dibuktikan motif dalam pembunuhan berencana. Apa yang membuat keyakinan ini disampaikan oleh Prof. Edi? Jadi begini Mbak Friska, saya ralat sebetulnya tidak ada perdebatan. Karena kalau kita membaca semua ahli hukum pidana yang memahami betul substansi pasal 340 KUHP, itu tidak diperlukan motif. Jadi baca dalam bukunya Profesor Sudarto, Guru Besar Hukum Pidana Undip, maupun ada yang menulis khusus mengenai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang ditulis oleh Dr. Randus Adami Hazawi. Bahkan kalau kita melihat pada interpretasi historis pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu dengan tegas menyatakan bahwa pembentuk undang-undang meletakkan motif jauh di luar rumusan delik. Sehingga memang tidak membutuhkan motif. Selama ini Mbak Friska, kita hanya membaca pasal, mungkin mengerti, tetapi tidak mendalami makna yang terkandung di dalam pasal tersebut. Karena harus diakui bahwa KUHP yang kita punya ini kan dibuat di negeri Belanda. Dan memori van toelichting pun itu dalam bahasa Belanda. Hanya sedikit sekali buku dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan perdebatan pada saat KUHP itu dibuat. Jadi dasar referensi saya jelas sekali ketika mengatakan bahwa pembunuhan berencana itu tidak membutuhkan motif. Mulai dari ajaran kesalahan yang dianut, yaitu normatif deskriptif. Kemudian kita lihat bahwa rumusan pasal 340 itu sendiri, kata-kata berencana itu tidak menganut motif, tetapi merupakan suatu jenis dolus atau satu dolus yang dikenal dengan dolus premeditatus. Sehingga kalau ada ahli pidana yang mengatakan harus ada motif, justru harus bertanya apa dasar referensinya dan tolong tunjukkan apa yang dijadikan rujukan. Baik. Karena dari sejarah pembentukan KUHP kita tidak ada itu. Oke. Pak Jamin? Jadi begini, konteks pembuktian kita harus melihat teori yang pakai mana. Apakah kita pembidanaan memakai teori dalam konteks monistis atau dalam konteks dualistis. Dalam konteks monistis, di mana suatu perbuatan dan kesalahan itu dipertanggungkan sekaligus dan tidak bisa dipisahkan, tentu bisa menerima klausula dan teori ini. Karena dalam konteks di situ, motif itu tidak menjadi hal suatu yang begitu dibutuhkan karena siapa yang berbuat nanti dia langsung bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam teori konteks dualistis membedakan antara perbuatan dan kesalahan, maka orang bisa saja dia melakukan suatu perbuatan tetapi kesalahan itu timbul karena orang lain. Sehingga kalau dalam persidangan yang mencari kebenaran material tidak dimunculkan apa yang menjadi motif, bisa orang yang memiliki kesalahan tidak akan diketemukan, tidak akan bisa didapatkan dan dihukum. Kenapa saya katakan begitu? Karena
konteks kesalahan itu muncul karena diketahui adanya motif dari perbuatan awalnya. Nah, kenapa ada muncul di pasal anjuran contohnya dan pasal menyuruh melakukan dalam suatu perbuatan pidana? Orang yang menganjurkan itu motif pembunuhan itu ada pada dia, tetapi orang eksekutornya ada pada orang lain. Bagaimana seandainya, saya tanya sama profesor, seandainya sampai ada orang melakukan suatu perbuatan, lalu kita tidak menghadirkan, tidak mensyaratkan JPU untuk menghadirkan suatu motif, bisa jadi orang yang menganjurkan tersebut tidak akan bisa dimintakan pertanggungjawaban. Karena selesai sampai di situ, pembuktiannya sudah jelas, karena tidak harus dihadirkan motif. Padahal dalam konteks pembuktian di persidangan, hakim harus menggali dengan keyakinannya, didukung oleh dua alat bukti, dia benar-benar sangat yakin kalau sebenarnya orang inilah pelakunya. Kalau kita didasarkan kepada motif yang bisa harus dijelaskan kepada hakim, bagaimana nanti hakim bisa menilai perbuatan orang ini lebih bisa dikaitkan dengan orang lain tersebut. Itu yang seharusnya kita jelaskan, karena ini menyangkut tentang persidangan, kebenaran material yang harus diungkapkan dalam persidangan, begitu. Prof. Edi, tanggapannya soal motif berpengaruh untuk membuktikan kebenaran material di persidangan? Jadi begini, tidak ada sama sekali hubungannya bahwa monistis maupun dualistis, tidak demikian. Monistis itu menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dualistis itu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ketika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, sama sekali tidak berhubungan dengan motif. Pertanggungjawaban pidana itu adalah suatu kondisi yang merujuk pada 3 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar perbuatan yang melanggar ketertiban umum. Kemudian pelaku menyadari perbuatan dan akibat. Dan yang ketiga, tidak ada suatu tekanan atau pelaku melakukan itu dengan kehendak bebas. Yang disampaikan oleh Dr. Jamin Ginting itu dua hal yang berbeda. Ketika kita berbicara mengenai deal naming atau penyertaan, itu adalah perluasan dari pertanggungjawaban pidana. Tetapi ketika kita merujuk pada pasal 30 ansih, 340 ansih itu bestandil delik yang harus dibuktikan oleh jaksa adalah persoalan rencananya, bukan persoalan motif. Oleh karena itu, saya ingat betul kalau dikatakan oleh Profesor Nyoman Sarika Putrajaya dari Undip itu, kalau kita berbicara soal motif itu ketika berbicara kepada pelaku yang jujur, maka kita bertanya apa motifnya. Kendati pun itu tidak sama sekali mempengaruhi rumusan delik yang harus dibuktikan. Bahwa yang harus dibuktikan oleh penuntut umum itu apa? Yang harus dibuktikan itu adalah elemen-elemen atau bestandil delik yang berada di dalam suatu rumusan delik. Artinya saya mau mengatakan begini, bahwa hal yang mudah dibuktikan itu jangan membuat ke arah yang sulit dibuktikan. Jangan kita menggunakan logika, kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah? Padahal sebetulnya yang harus dibuktikan oleh jaksa itu adalah bestandil delik. Saya tidak menemukan satupun buku hukum pidana yang mengatakan dalam konteks pasal 340 KUHP itu memerlukan motif. Jadi sekali lagi rujukan referensi itu jelas. Kita akan melihat dari konstruksi pasal. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam buku Jan Remeling, itu ketika KUHP itu dibuat di Belanda, dengan mengutip pendapat Van Zwin, memang ada perdebatan. Apakah kita akan mengikuti KUHP Jerman yang mana pasal pembunuhannya ada motif di situ ataukah tidak? Lalu terdapat kesepakatan tidak perlu ada motif karena itu semakin mempersempit kerja penuntut umum untuk melakukan pembuktian. Oleh karena itu disepakatilah cukup menyatakan barang siapa dengan sengaja dan terencana. Demikian Mbak Friska. Begini ya Prof, dasar dari untuk pembuktian di depan pengadilan, kita harus bedakan konteks penyidikan untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, 183 jelas mengatakan bahwasanya memiliki dua alat bukti dan keyakinan. Nah,
keyakinan yang timbul yang pernah dijelaskan itu adalah keyakinan yang didasarkan kepada apa yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Bisa saja contohnya terjadi begini, orang yang sudah melakukan 340, tapi motifnya bukan dia yang melakukan, orang lain. Nah, bagaimana kita mengaitkan antara perbuatan orang lain dengan kita batasi tidak ada diberikan motif? Bagaimana hakim memunculkan suatu keyakinan tanpa ada suatu motif atau keyakinan yang harus disampaikan di persidangan oleh jaksa penuntut umum? Satu. Yang kedua, saya lihat ini ada suatu kontradiktif. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli psikiater, menghadirkan saksi ahli perilaku. Padahal saya sudah yakin ini adalah saksi ahli yang diperuntukkan untuk menunjukkan apa yang menjadi dasar motif di depan persidangan. Waktu dia menunjukkan itu, lalu masuk keterangan dari Prof, ini saya kira mematahkan semua apa yang pernah diusahakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dengan menghadirkan tersebut. Pernyataan Prof itu justru mematahkan usaha yang sudah dilakukan jaksa penuntut umum selama ini. Karena jaksa penuntut umum ingin meyakinkan hakim bahwasannya ini adalah usaha mereka untuk menentukan bahwasanya ini motif loh Jessica melakukan ini. Tapi pernyataan Prof itu justru bertentangan dengan apa yang mereka usahakan. Jadi hakim sendiri sekarang, kalau menurut penafsiran saya, apa yang saya lihat di persidangan, dia malah bingung apa yang dihadirkan jaksa bertentangan apa yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, jadi justru bukan meyakinkan kehadiran Prof kalau saya lihat, justru membingungkan jaksa. Dan ini saya kira strategi apa yang justru saya tidak melihat rentetan kejadian untuk menguatkan kekuatan apa iya begitu, penuntutan Prof. ini. Begitu loh, Prof. Jadi begini Dr. Jamin, kalau Dr. Jamin kemarin memperhatikan dengan seksama apa yang saya sampaikan berdasarkan pertanyaan penuntut umum, justru apa yang saya sampaikan itu memperkuat keyakinan hakim. Jadi kemarin ketika saya memberikan keterangan ahli, penuntut umum sudah bertanya. Pertanyaan penuntut umum, ahli, di dalam dakwaan kami sudah menyebutkan mengenai motif bla 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 bla. Kemudian kami sudah menghadirkan psikiater dan beberapa dokter yang turut memeriksa Jessica. Lalu kemudian tadi ahli mengatakan bahwa pasal 340 KUHP tidak memerlukan motif. Tolong dijelaskan. Di situ sudah saya jelaskan ya bahwa pengertian kesalahan itu ada kesalahan secara psikologis dan ada kesalahan secara normatif deskriptif. Kesalahan normatif deskriptif yang diikuti oleh Mulyatno berdasarkan pendapat Pompe sama sekali tidak membutuhkan motif. Jadi motif itu adalah sesuatu yang berada di luar rumusan delik. Sementara yang namanya kesalahan psikologis, motif itu bukan merupakan unsur delik, tetapi sebagai hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Kesalahan secara psikologis itu dia membutuhkan motif sekali lagi bukan untuk dibuktikan oleh penuntut umum, tetapi dalam hal meringankan atau memberatkan, karena itu sesuatu yang berada di luar rumusan delik. Bahwa jaksa menyebutkan motif di dalam dakwaannya adalah dalam rangka untuk mengkonstruksi perbuatan pidana secara keseluruhan sebagai suatu rangkaian. Kemudian dihadirkan psikolog maupun psikiater di situ bukan persoalan motif, tapi untuk melihat apakah terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak secara psikis. Oleh karena itu, kalau Dr. Jamin baca dengan benar yang ditulis oleh Van Hamel maupun yang ditulis oleh Simons, bahwa kesalahan itu, bahwa pertanggungjawaban itu adalah kondisi psikis yang membawa pada 3 kemampuan itu tadi. Kemampuan menyadari perbuatan beserta akibatnya, kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatannya betul-betul merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum, dan yang ketiga bahwa tidak ada kehendak bebas ketika melakukan perbuatan itu. Itu sebetulnya yang dibutuhkan
oleh psikiater untuk melihat apakah sebetulnya pelaku itu bisa bertanggung jawab ataukah tidak. Bahwa kalau nanti terungkap motif, itu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim apakah akan memberatkan atau meringankan. Tetapi sekali lagi, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimanapun dalam konteks KUHP kita tidak akan menemukan literatur yang mengatakan 340 itu membutuhkan motif atau motif itu harus dibuktikan. Kita tahan sampai di sana dulu. Demikian Mbak Friska. Baik, Prof. Edi. Tadi dihadirkan psikiater dan psikolog itu untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana. Saya melihat seperti itu satu sisi memang dalam konteks untuk memberikan pertanggungjawaban pidana, dia mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya. Artinya dia secara secara psikologis, secara kejiwaan dia bukan orang gila atau tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tetapi dalam keterangan-keterangan saksi psikiater yang menunjukkan bahwasanya ada rentetan hubungan antara Jessica dan Mirna. Nah, hubungan rentetan kejadian itu kan bukan hanya menunjukkan kemampuan untuk dirinya bertanggung jawab melakukan tindak pidana, tetapi hubungan itu menunjukkan bagaimana relasi yang sebab akibat. Nah, relasi sebab akibat ini kan menunjukkan motif. Nah, tadi kan maka saya katakan apa yang sudah ditunjukkan hubungan sebab akibat sebagai relasi sebagai motif dan juga dakwaan yang menunjukkan adanya motif dan ternyata ahli yang dihadirkan JPU tidak perlu motif. Nah, ini yang saya bilang terjadi suatu hal yang kontradiktif. Tetapi begini, saya masih orang yang masih menganut paham, walaupun nanti dikatakan referensi buku daripada Pompe ataupun dari Mulyatno, ya mungkin ya terus terang karena dari sisi Mulyatno mungkin yang sangat didewakan di sana, tetapi saya pikir itu bukan menjadi acuan proses persidangan yang ada sekarang ini kan melihat kebenaran material. Jadi kalaupun di dalam persidangan ini jangan sampai kita secara tidak yakin menghukum orang gitu loh. Walaupun nanti kita bicara tentang beyond reasonable doubt gitu loh. Tapi hakim dalam memutuskan suatu perkara ini dia harus benar-benar yakin inilah orang yang pantas untuk dihukum begitu. Tapi kalau tidak yakin jangan sampai kita bilang jangan ada motif, tidak yakin dan tidak ada motif bisa dihukum. Pertanyaannya begini, dalam surat dakwaan di kasus ini jaksa penuntut umum mencantumkan motif di sini. Apa yang dilihat Prof. Edi, apa juga yang dilihat oleh Pak Jamin? Dari hal ini kita akan bahas tapi nanti usai jeda di Kompas Petang.